Baik, perkenalkan nama saya Fikri Hairil Sulistyo Direza dengan NPM 130110190063. Jadi, saya ini merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai the science of sleep, melatonin to neural pathway. Jadi intinya secara gambaran besarnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai sleep atau tidur dan juga melatonin. Jadi yang pertama kita akan bahas adalah sleep-nya itu sendiri. Jadi, sleep atau tidur ini memiliki banyak definisi dan saya mengambil dari 3 sumber. Yang pertama dari Guyton. Jadi menurut Guyton, sleep ini adalah keadaan di mana tubuh kita tidak sadar dan tubuh kita ini yang tidak sadar ini bisa kita bisa dibangunkan atau bisa disadarkan dengan diberikannya sensori atau stimuli yang lainnya. Bisa berupa sentuhan, pukulan, dan lain-lain. Selanjutnya, dari Oxford Dictionary atau Kamus Oxford, sleep atau tidur ini didefinisikan sebagai keadaan tubuh kita di mana kita rest atau istirahat dengan mata kita tertutup dan juga pikiran dan tubuh kita itu tidak aktif. Selanjutnya, dari KBBI 5 atau Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, sleep atau tidur ini didefinisikan sebagai dalam keadaan berhenti badan atau mengaso dan juga kesadarannya pun berhenti biasanya dengan memejamkan mata. Oke, dari ketiga definisi ini bisa kita simpulkan bahwa tidur itu merupakan keadaan tidak sadar dan dengan mata kita tertutup dan juga bisa dibangunkan dengan cara diberikan stimuli atau sensori seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sebenarnya melatonin itu apa sih? Nah, jadi melatonin itu adalah sebuah hormon dan hormon ini memiliki struktur kimia bisa kita lihat di bawah ini. Nah, si struktur kimia ini produksinya itu diawali oleh yang namanya tryptophan. Nah, bisa kita lihat juga struktur kimianya. Jadi, si tryptophan ini akan mengalami beberapa proses hingga bisa kita lihat ada 5 proses di sini hingga akhirnya terbentuklah yang namanya melatonin. Nah, kita bisa lihat di proses ketiga ada yang namanya serotonin. Serotonin ini juga merupakan suatu hormon atau nama lainnya adalah 5-hidroksitriptamin atau biasa kita singkatnya adalah 5-HT. Jadi konversi atau perubahan dari serotonin menuju melatonin ini itu dikontrol oleh yang namanya suprachiasmatic nucleus atau yang biasa kita singkat sebagai SCN yang lokasinya itu ada di hipotalamus tubuh kita seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi dari melatonin. Jadi melatonin ini tuh punya banyak fungsi dan di sini kita akan meng-highlight hanya 6 fungsi seperti itu. Yang pertama adalah sleep promotion atau dia itu akan membantu kita untuk tidur. Jadi si melatonin ini akan membantu kita untuk menciptakan tidur yang alami tanpa adanya efek samping atau side effect yang biasanya itu mengiringi obat-obatan hipnotik atau hipnotik sedatif seperti itu. Jadi efek samping yang ditimbulkan oleh melatonin ini tidak ada, yang biasanya itu efek sampingnya itu ada di obat-obatan hipnotik atau sedatif seperti benzodiazepin dan lain-lainnya. Selanjutnya, melatonin ini dia itu berfungsi sebagai antioksidan yang efektif. Jadi sebenarnya antioksidan itu apa sih? Nah, jadi dia itu merupakan suatu mekanisme pertahanan atau alat pertahanan tubuh, dan dia itu akan melawan yang namanya free radicals atau radikal bebas. Jadi, radikal bebas adalah suatu elektron yang sangat-sangat tidak stabil, dan dia itu sangat-sangat reaktif dan destruktif. Dan si free radicals atau radikal bebas ini dia itu telah dibuktikan dia itu berperan dalam berbagai macam penyakit kronis seperti coronary artery disease atau penyakit arteri coronary dan juga cancer seperti itu. Selanjutnya, fungsi melatonin yang ketiga adalah dia itu akan memperlambat yang namanya proses penuaan. Bagaimana sih dia dapat memperlambat proses penuaannya? Yaitu tadi berhubungan dengan fungsi yang kedua, dia itu akan meremove atau menghilangkan radikal bebas yang ada di tubuh kita seperti itu. Selanjutnya, dia itu akan berperan juga dalam proses imun defense atau pertahanan tubuh atau sistem imun kita gitu. Dia itu akan membantu sistem imun kita dengan cara
Jadi si melatonin ini dia itu telah dibuktikan secara penelitian bahwa dia itu punya fungsi reverse dalam age-related shrinkage dari timus, di mana timus ini merupakan sumber dari T limfosit. Jadi melatonin ini mempunyai fungsi yang berhubungan dengan T limfosit di dalam tubuh kita, dan akhirnya dia itu akan membantu proses imun di dalam tubuh kita seperti itu. Selanjutnya, melatonin ini pun mempunyai banyak efek positif di dalam otak kita. Apa aja sih fungsinya? Yang pertama, dia itu akan memproteksi dari neurodegeneration. Dia juga akan berpartisipasi dalam neurogenesis, atau neurogenesis itu adalah produksi dari sel-sel neuron yang baru. Selanjutnya, dia juga akan melawan namanya depresi. Nah, fungsi-fungsi lainnya adalah si melatonin ini dia itu akan membantu kita atau memfasilitasi kita dalam belajar, memori, dan juga kognisi. Bisa kita lihat bahwa melatonin ini banyak sekali fungsinya di dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana sih si melatonin ini bisa diproduksi atau bisa termunculkan gitu di dalam tubuh kita. Jadi petulisnya itu adalah si melatonin ini diawali oleh ada yang namanya melanopsin. Jadi melanopsin itu apa sih? Jadi melanopsin itu adalah sebuah fotoreseptor yang spesial yang lokasinya itu ada di retina. Dia itu akan meng-pick up atau menangkap yang namanya sinyal cahaya, dan dia itu akan mentransmit atau membawa si sinyal cahaya tersebut secara langsung ke SCN atau suprachiasmatic nucleus. Nah, dia itu dibawa ke SCN ini oleh apa sih? Nah, dia itu akan dibawa oleh yang namanya retinohypothalamic tract. Ini kita tidak usah pusing-pusing, jadi bisa kita lihat dari namanya itu sendiri adalah retino atau retina dan hipotalamik atau si SCN itu sendiri. Jadi intinya retinohypothalamic tract adalah suatu jalur yang menghubungkan antara retino dan juga hipotalamik, atau secara khususnya adalah SCN atau si suprachiasmatic nucleus itu sendiri. Nah, jadi sinyal-sinyal cahaya yang udah ditangkap sama melanopsin itu mau dibawa kemana sih sebenarnya? Nah, jadi itu akan dibawa ke pineal gland. Nah, jadi akan dibawa oleh pineal gland itu. Sebelum ke pineal gland akan diterus dari ganglion yang ada di retina itu akan diteruskan terlebih dahulu ke SCN seperti itu, atau si suprachiasmatic nucleus itu sendiri. Nah, kita akan membahas mengenai suprachiasmatic nucleus. Sebenarnya si SCN itu apa sih? Nah, si SCN ini dia itu akan mengirim sinyal melalui sympathetic nervous system atau jalur simpatetik seperti itu ke superior cervical ganglia. Yang si superior cervical ganglia ini adalah dia itu akan menginervasi atau istilahnya mempersarafi si pineal gland itu sendiri. Selanjutnya, pineal gland. Bisa kita lihat dari struktur yang ada di gambar ini adalah nih. Pineal gland itu letaknya ada di sekitar sini. Nah, jadi si pineal gland ini dia itu akan menerima input atau masukan dari postganglionic fibers, dan apabila sudah menerima input itu sendiri, dia itu akan memicu yang namanya perilisan noradrenalin, dan juga akan mengincrease produksi dari siklik AMP. Dan akibatnya adalah dia itu akan mengaktifasi yang namanya suatu enzim yang namanya arylalkylamin and acetyl transferase, atau biasa kita singkat sebagai AANAT. Dan si enzim ini adalah sangat-sangat kritikal atau sangat-sangat penting dalam memproduksi yang namanya si melatonin tadi yang udah kita bahas sebelumnya seperti itu. Jadi secara kesimpulannya adalah si melatonin itu diproduksi dari awalnya nih dari cahaya yang kita dapatkan dari siang hari maupun malam hari. Nah, lalu ditangkap oleh mata yang ditangkap oleh reseptor yang namanya adalah melanopsin, lalu akan disalurkan melalui retinohypothalamic tract menuju SCN. Lalu SCN ini akan membawanya melalui sympathetic fiber seperti itu ke superior cervical ganglia, lalu akan diteruskan lagi melalui postganglionic fibers, dan akhirnya si pineal gland itu sendiri akan memproduksi si melatonin itu dengan bantuan yang namanya enzim
ari arilalkilamin and asetiltransferase atau si ANAT itu sendiri seperti itu. Nah, jadi kita yang terakhir akan membahas yang namanya melatonin. Jadi melatonin ini biasa kita sebut sebagai hormone of darkness atau hormon yang bergantung dengan kegelapan gitu. Mengapa sih bisa bergantung dengan kegelapan? Maksudnya itu seperti apa? Jadi melatonin ini dia itu akan produksinya itu akan naik 10 kali lipat apabila kita itu dalam keadaan darkness atau kegelapan, biasanya itu di malam hari, dan si produksinya itu akan turun apabila selama siang hari. Intinya selama siang hari di mana kita itu mendapatkan banyak cahaya seperti itu. Intinya adalah melatonin ini akan naik produksinya ketika malam hari atau di dalam keadaan gelap, dan akan turun produksinya ketika cahayanya itu turun, atau akan turun produksinya apabila cahayanya itu naik, di mana itu biasanya ada di keadaan siang hari seperti itu. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang yang biasa tinggal di wilayah 4 musim, di mana biasanya mataharinya itu lebih lama dibandingkan kita di wilayah-wilayah tropis. Jadi orang-orang di sana itu biasanya mengkonsumsi melatonin itu secara pil seperti itu, dan melatonin secara pil ini akan membantu mereka untuk tidur seperti itu. Nah, sebenarnya yang udah kita bahas itu apa sih yang kita dapatkan gitu. Nah, ada 3 hal yang bisa kita dapatkan. Jadi apabila kita tidur itu, alangkah lebih baiknya kita mematikan lampu atau istilahnya meniadakan sumber-sumber cahaya yang ada di kamar kita, agar kita itu tidur bisa, kualitas tidurnya itu bisa lebih optimal karena efek dari melatonin yang tinggi dalam tubuh kita seperti itu. Selanjutnya kita juga harus menghindari gadget seperti HP ataupun TV seperti itu yang akan mengganggu proses terproduksinya melatonin secara optimal kayak gitu, seperti itu. Dan selanjutnya ini sudah dibahas bahwa aku ingin teman-teman mengingat bahwa tadi ada serotonin kan. Nah, serotonin itu berhubungan sekali namanya dengan hormone of happiness atau hormon-hormon yang berkaitan dengan kebahagiaan. Jadi apabila kita bahagia, kita senang, itu akan memproduksi juga banyak serotonin. Dan dengan banyaknya serotonin, dia itu akan memproduksi juga melatonin yang banyak juga. Akibatnya adalah kita pun ketika tidur itu bisa lebih nyenyak, kualitas tidurnya pun bisa lebih baik seperti itu. Baik, ini merupakan sumber-sumber yang saya dapatkan untuk menciptakan slide ini dari Guyton, dari Sherwood, dari beberapa jurnal dari NCBI, dari Oxford Dictionary, KBBI 5, dan Let's Go. Baik, sekian dan terima kasih. Apabila ada saran dan kritik untuk video ini, teman-teman bisa berikan komentarnya di kolom komentar seperti itu. Terima kasih.